peristiwa ya penyerangan, perbuatan tidak menyenangkan dan intimidasi yang telah kami laporkan pada bulan Januari 2025 kemarin. Artinya hari ini kami membawa saksi berikut alat-alat bukti seperti CCTV, ya, video yang sudah kami serahkan ke pihak penyidik, ya, Polda Metro Jaya tentang apa yang dialami oleh pelapor dalam hal ini Dr. Samira dan juga apa yang dialami oleh saksi. Karena saksi ini adalah yang mengalami, merasakan langsung betapa mencekamnya peristiwa penyerangan tersebut. Dalam hal ini yang kami sayangkan tadi terungkap bahwa tidak hanya nama-nama orang yang berani melakukan penyerangan seperti Arif Afanda, lalu ada bosnya ya SS, dan yang saya sayangkan juga ada 2 oknum laki-laki juga yang ikut menyerang klien kami Dr. Samira, yaitu yang kami duga adalah suami daripada SS, dan juga ada oknum anggota, ya, oknum aparat yang infonya seharusnya kan dia sebagai aparat itu bisa memisahkan atau melerai jangan sampai ada peristiwa perundungan intimidasi terhadap klien kami, ya. Jadi sudah jelas, nanti oknum tentunya saya yang akan proses, saya akan laporkan secara resmi ke kesatuannya. Dan juga supaya kasus ini jalan terang benderang tanpa ada kendala. Mengingat laporan kami semenjak Januari 2025 itu sudah memakan waktu yang cukup lama. Namun demikian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya Subdit Kamnep yang sudah dengan teliti atau hati-hati menangani perkara dan memproses perkara ini sampai dengan persiapan untuk para pelaku menjadi tersangka. Artinya perlu kami tegaskan, ya, pihak penyidik tetap dalam posisi penegakan hukum tegak lurus tanpa harus takut diintimidasi oleh pihak terlapor, mau backingnya kayak mau gaya apa. Kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Karena saya tadi sudah berkomunikasi dengan penyidik, ya, sejauh ini proses hukum berjalan baik dan benar sesuai dengan prosedur. Faksi ini ada hubungan apa dengan adoptif atau hanya melihat kejadian? Boleh diceritakan? Iya, saat itu kan kejadiannya setelah kita dialog interaktif di Bepom ya. Nah setelah itu kan kami makan di makan ayam itu. Terus kemudian kami bertemu dengan dokter kan. Nah disitulah awal mula kejadiannya gitu. Sebenarnya pada saat setelah adopsi. Secara hubungan ya kita sama-sama edukator di sosial media sejak September, dan selanjutnya seperti yang telah dilakukan. Tapi siapa aja sih Bang yang akan dilaporkan selain Vanda? Ada orang lain nggak di belakangnya? Ya yang pasti tadi kan ada terlapornya SS, suaminya SS, terus ada beberapa bahkan ada oknum ya, yang tentunya ini akan saya proses ke kesatuan. Ini saya ada pastikan. Ada konteks dorong-mendorong atau ada kekerasan atau gimana nih Bang? Kalau kan kita sudah lihat ya sama-sama ini kan kasusnya viral karena videonya ditonton oleh mungkin jutaan masyarakat bisa menonton, bahwa memang ada di situ gerakan upaya untuk melakukan pemukulan, ya, yang diduga itu adalah suami dari SS, ya, akan melakukan upaya penyerangan atau pemukulan terhadap klien kami, yang sangat saya sayangkan, ya, seorang suami yang harusnya bisa meredam emosi daripada istrinya untuk tidak melakukan pelanggaran pidana. Namun demikian tergambar terlihat jelas tadi di alat bukti yang kami sudah sajikan, ya, dia mau melakukan satu penyerangan gitu. Nah, ini yang kita sayangkan. Di situ juga kami sangat menyayangkan ada yang katanya, ya, dari bagian daripada gerombolan penyerangan terhadap klien kami juga katanya diduga ini adalah anggota aktif dari satu kesatuan, yang dimana kami sudah mengantongi nama dan wajahnya yang akan pastinya saya teruskan, ya, ke kesatuannya, ke POM akan saya teruskan. Jadi untuk menjadi pembelajaran kita semua bahwa tidak ada yang kebal hukum, mau dia seorang pengusaha kaya raya, mau dia ada backingnya belakang siapa, ketika dia melakukan satu perbuatan pidana, dan saya garis bawah lagi, ketika dia mengulangi perbuatan yang sama, ini khususnya untuk Arif Afanda ya, dia melakukan perbuatan yang sama, ya, terhadap klien saya juga, Dr. Oki, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Artinya pada saat dia sebagai terlapor statusnya di Polda Metro Jaya, dia berani melakukan perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seolah dia tidak takut hukum, seolah dia tidak takut polisi. Bahkan dia nantang-nantang di sosial media, laporkan saya, laporkan saya. Kalau menurut saya ini bukan jagoan, tapi orang bodoh. Ya, orang sudah melakukan pelanggaran pidana, sudah dilaporkan sebagai terlapor, sudah diperiksa sebagai terlapor, dia berani melakukan hal yang sama. Ya, di dalam pengadilan, di tempat orang mencari keadilan. Nah, maka dari ini saya mohon sekali atensi dari pihak bapak-bapak kepolisian, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk segera memproses kasus ini, ya, agar supaya para pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya ketiga kali atau 4 kali ke depan. Oke. Ya, segera melakukan penetapan tersangka dan segera melakukan penahanan. Gitu. Ini kami mohonkan sebagai korban yang melaporkan resmi pada bulan Januari 2025 kemarin. Untuk pelapor sendiri Bang, yang dapat ada apa sih, masuk korban dari Dokter sendiri merasa apa gitu, makanya akhirnya melaporkan dia? Ya yang pasti kita lihat ya, saya pribadi juga menonton tayangannya, ya sungguh-sungguh ini kayak bukan di negeri Indonesia gitu, di mana mereka secara masif bergerombol mendatangi klien kami, Dokter Samira di tempat umum, ya, melakukan intimidasi, ancaman, kekerasan, lalu dia rekam, dia viralkan. Ini kan sudah luar biasa. Artinya di mana hukum gitu, ya? Kalau sampai kasus ini tidak jalan, lalu kami harus berbuat apa? Secara hak daripada kami, klien kami sebagai warga negara sudah melaporkan secara resmi. Tapi kalau hukum tidak bisa menjangkau, maka jangan salahkan kami. Ketika mereka melakukan perbuatan yang sama besok dimanapun kepada kami akan melakukan upaya bela diri, tentunya dengan cara kami. Gitu loh. Makanya hari ini saya pastikan dan saya masih yakini bahwa pihak penyidik Subdit Kamnek Krim Polda Metro Jaya masih tegak lurus menangani perkara ini dan memproses secara hukum, ya, untuk supaya segera bisa ditetapkan para pelaku ini sebagai tersangka. Bang, ini kan kejadiannya udah jelas ya, bukti juga udah nyata gitu. Apa yang membuat begitu lama dari Januari sampai Agustus semuanya? Karena tadi menurut keterangan dari para penyidik, ya, para pelaku ini, ya, yang mengulur waktu. Seperti kayak Arif Afanda, mungkin kita lihat di sosial media galak nantangin semua orang, nggak takut hukum, nggak usah somasi, laporin saya. Tapi faktanya ternyata saya juga kaget. Tadi Pak Polisi bilang, Pak Penyidik bilang, dia waktu dipanggil aja banyak sekali alasan. Bahkan minta diundur, bahkan kedua kalinya untuk dipanggil baru hadir. Jadi memang proses hukum ini, ya, kenapa agak lama? Karena dari pihak para gerombolan terlapor itulah yang sengaja, ya, tidak taat atau mengulur waktu untuk dapat diperiksa mereka sebagai terlapor. Tapi dari dokter sendiri ada kayak apa, negara pengen cepat-cepat ada tersangka atau gimana sih Bang? Ya yang pasti kita lapor tentunya kan harus ada tersangkanya, ya kan? Kenapa saya bilang saya yakin harus ada tersangkanya? Karena secara hukum, menurut kacamata kami, ya, para penegak hukum, bisa dilihat dari potongan CCTV, rekaman CCTV maupun bukti-bukti yang sudah beredar viral. Artinya memang perbuatan itu ada. Perbuatan ancaman, kekerasan, intimidasi, pengeroyokan secara bersama itu ada. Mau ngelak gimana lagi coba? Ya kan? Artinya penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Gitu. Tidak lebih dan tidak kurang daripada apa yang dialami oleh korban maupun para saksi yang mengalami langsung. Tapi kalau untuk Dokter sendiri kok datang hari ini dan memang dia sendiri yang laporkan apa gimana sih Bang? Hari ini dia tidak datang, sebelumnya dia yang laporkan. Mungkin bisa rekan menyampaikan agenda Dokter kenapa nggak datang? Ya. Kebetulan hari ini Dokter ada agenda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan adanya sidang rapid yang diajukan oleh Dr. Richard Lee. Jadi kenapa hari ini beliau tidak dapat hadir? Jadi dipastikan karena agenda hari ini kebetulan memang hanya untuk saksi. Yang kedua karena Dokter juga ada agenda di Pengadilan Jakarta Selatan. Itu aja sih. Tapi ada pesan gitu Bang dengan Abang datang ke sini? Tidak ada, karena kita hanya mendampingi saksi aja sih. Bang, kalau secara hukumnya kena pasal apa sih Bang yang dikenakan nanti itu? Ya seharusnya ya kalau melihat dari rangkaian utuh peristiwa, fakta-fakta berdasarkan alat bukti pastinya ya kan. Kalau kita orang hukum itu tidak bisa katanya atau berasumsi, tapi harus lebih kepada alat bukti.
ya jelas kita bisa lihat sama-sama unsurnya sudah sangat terpenuhi. Oke. Ya, perbuatan tidak menyenangkannya, kekerasannya, intimidasinya, pengeroyokan artinya bersama-sama mereka datang menghampiri korban. Ada perbuatan yang memaksa atau doktif untuk tidak bisa masuk mobil, ya. Ada upaya penyerangan yang diduga akan melakukan upaya pemukulan. Itu sudah jelas tergambar gitu. Jadi nggak usah berpikir mau apa ya istilahnya, mau lari daripada fakta dan kenyataan sesuai dengan alat bukti yang kami sudah sajikan, sudah diterima resmi oleh pihak penyidik. Tapi kalau dari Mbak sebagai saksi, awal mula kejadiannya tuh apa sih Mbak sampai tiba-tiba pihak Sosial menyerang doktif gitu? Apa ada omongan dari doktif yang nyinggung atau apa? Sebenarnya sih waktu itu memang kita kan ada live unboxing itu ya. Sebenarnya sih kalau yang karena saya ada di sana dan juga ada di live tersebut, sebenarnya kita tuh edukasi aja. Kayak sebenarnya unboxing yang untuk SS produk itu kan ada dua ya. Yang satu itu ada yang berizin edar BPOM, satunya itu yang MC. Nah pada saat live itu juga kita jelaskan kalau yang berizin edar BPOM itu aman, nggak apa-apa. Tapi yang hati-hati, yang polosan ini gitu. Nah pada saat itu saya diminta dokter untuk jelasin, yang benar gimana sih? Nah makanya saya jelasin tentang regulasinya itu seperti apa. Kalau untuk produk yang polosan ini sebaiknya hati-hati. Kenapa? Yang aman itu sudah yang harus ada nomor izin edar BPOM, ada penandaan, ada nama produk, komposisi, cara pakai, ingredient, nomor expired dan segala macamnya. Jadi sebenarnya itu aja. Nah kemudian setelah kami selesai live, terus sudah siap-siap mau pulang, baru mereka datang dengan teriakan-teriakan yang saya sendiri juga shock ya, karena emang saya pribadi sih nggak pernah dengar seperti itu dan juga nggak pernah seumur-umur juga ditunjuk-tunjuk seperti itu. Jadi ya itu pengalaman pertama. Tapi semuanya menyerang ke doktif atau ke Mbak juga kan Mbak yang menjelaskannya? Ya jadi arahnya memang waktu itu targetnya doktif ya. Kalau saya sih ya seperti tadi dijelaskan Pak Sunan, ditahan, saya nggak bisa keluar, dia juga ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak juga. Terus juga pada saat di luar saya bersama dokter asisten dan juga driver, saya menyaksikan semuanya gitu. Untuk upaya untuk melakukan kekerasan saya menyaksikan semuanya. Jadi sih harapan saya sih prosesnya cepat ya, karena kita udah serahkan semuanya juga. Ya harapan saya sih ya kebenaran terungkaplah semuanya nanti. Jadi Mbak itu menyaksikan orang yang diduga suaminya SS ini mau melakukan perbuatan? Iya, saya menyaksikan langsung karena saya masih di luar. Di situ, apa yang Mbak lihat? Jadi waktu itu tuh yang pakai baju putih itu kan ya, yang diduga suaminya itu kan, itu memang udah mendekati doktif yang lagi ada di samping kanan mobil itu. Terus pada saat dia ada gerakan memukul, ditahan teman-temannya gitu, ditarik. Nah setelah ditarik itu, saya lihat ada laki-laki pakai kemeja hitam, itu lari dari arah luar, terus melakukan gerakan upaya penyerangan juga. Itu kenceng banget larinya. Nah itu terus ditahan sama teman-temannya juga. Kalau yang pertama itu, yang katanya diduga suami Fitra itu, yang Sela Sofia bilang papa-papa, nah itulah kejadian dia mau pukul gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak ini sebagai saksi hari ini ya tentunya diperkuat dengan alat bukti CCTV dan rekaman video lainnya. Jadi sudah jelas tergambar ya ada seorang laki-laki, bukan seorang malah ada beberapa laki-laki yang ingin melakukan upaya kekerasan terhadap klien kami ya dengan cara ingin memukul, menghampiri lalu ingin memukul korban. Dalam hal ini klien kami. Ya, ini yang sangat saya sayangkan. Dan kalian sebagai laki-laki harusnya berani nanti mempertanggungjawabkan apa yang kalian sudah lakukan. Mau alasannya emosional, mau alasannya kepancing, apapun itu. Tapi tidak ada hukum yang membenarkan seorang laki-laki ingin melakukan kekerasan, ya, penyerangan, bahkan ada upaya ingin melakukan pemukulan. Ini saya ingatkan betul. Ya, mungkin saja kalian lupa nih, para orang-orang yang menyerang. Bang, kalau nggak salah memang saat itu Dotif itu apa masuk mobil loh bang, dan dia sempat telepon terdakwa loh sebelum Niki Tam itu terdakwa. Kalau nggak salah sempat viral juga, itu juga akan jadi buat barang bukti kak, karena saat itu Dotif juga live kalau nggak salah di TikTok. Iya betul, memang kan justru karena live inilah tidak ada alasan, tidak ada kesulitan dari pihak penyidik bahwa memang banyak saksinya. Ya, ditonton oleh ratusan ribu orang pada saat live itu. Ya, sehingga ini mempermudah proses penyidikan. Dan kami sangat meyakini dan bahkan kami mendorong agar supaya kasus ini segera ya ditetapkan para tersangkanya dan dilakukan penahanan. Tapi semisal